Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah, hari ini juga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu hari ini kita akan bahas mengenai masalah perbankan dan asuransi. Apa sih yang disebut dengan perbankan? Di beberapa pertemuan sebelumnya perlu kita ketahui dulu masalah prinsip ekonomi dalam Islam itu, atau yang sering kita kenal dengan masalah muamalah, itu ada beberapa cabang, yaitu mengenai jual beli, kemudian ada sewa menyewa, ada hutang piutang, dan lain sebagainya. Nah, termasuk diantaranya salah satu yang dibahas dalam fikih muamalah atau fikih Islam, yaitu mengenai masalah perbankan. Apa sih yang disebut dengan bank? Nah, perlu kita ketahui, bank itu apa? Karena kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah bank dalam dunia ekonomi. Yang disebut dengan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dana tersebut akan disalurkan lagi ke masyarakat yang memerlukan. Masyarakat tersebut baik itu perorangan ataupun badan usaha. Dari pengertian tersebut, dari pendapat ahli tersebut, nah, kita bisa simpulkan bahwa bank itu ada dua. Nah, ada bank konvensional, ada juga bank syariah. Bank konvensional sama seperti hal yang diungkapkan sebelumnya, namun dalam pengembangan usahanya itu menggunakan sistem bunga. Nah, jadi dalam bank konvensional ini ada istilah yang dikenal dengan sistem bunga. Nah, bunga ini atau ada keuntungan lebih selain dari keuntungan modal atau dari keuntungan yang dari pinjaman tersebut. Nah, namun sedangkan dalam bank syariah yang kita kenal dengan istilah bunga di bank konvensional itu, di bank syariah tidak ada. Tidak kita temukan di bank syariah dengan istilah bunga. Nah, di bank syariah pengembangan usahanya itu menggunakan sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasilnya ada beberapa cara. Yang pertama ada mudharabah. Nah, ada mudharabah yaitu kerjasama antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak yang memiliki modal usaha atau pemilik harta dan yang satu lagi pelaku usaha. Jadi si A ini pemilik harta, namun dia tidak dapat mengolah usaha apa yang akan dia kembangkan. Sedangkan si B pelaku usaha, dia tahu cara mengembangkan usaha, mengelola harta, namun dia tidak memiliki modal untuk usaha. Nah, kerjasama antara kedua belah pihak tersebut disebutlah mudharabah. Dan yang kedua ada musyarakah. Nah, musyarakah ini kerjasama kedua belah pihak juga, namun antara pihak yang satu dengan pihak yang kedua atau pihak yang lainnya sama-sama memiliki saham, dan keuntungan dari hasil usaha itu akan dibagi rata. Nah, tergantung dari persentase akad yang telah disepakati di sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ada wadi'ah. Wadi'ah itu titipan harta nasabah yang berbentuk harta-harta yang berharga, seperti halnya dokumen-dokumen yang berbentuk keuangan gitu. Nah, kemudian ada yang keempat itu qardul hasan. Nah, artinya pemberian atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut, artinya di bank syariah. Nah, jadi pinjaman dalam bentuk pinjaman, artinya pinjaman yang baik bagi nasabah yang memang memerlukan. Nah, itu yang disebut dengan qardul hasan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan murabahah. Apa yang disebut murabahah ini? Nah, murabahah adalah suatu istilah dalam fikih Islam di mana menggambarkan suatu jenis penjualan, yaitu penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini yang nantinya keuntungannya itu akan ditambahkan di atas jumlah biaya produksi. Itulah beberapa
hal yang ditawarkan, beberapa jenis penawaran yang ditawarkan oleh pihak bank syariah. Dan kemudian yang kedua ada yang disebut dengan asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransi yang artinya penanggungan. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min. At-ta'min artinya sama, yaitu penanggungan atau bebas dari rasa takut. Dalam Islam, asuransi termasuk kegiatan muamalah yang dihukumi boleh, dengan catatan kegiatan yang dilakukan dalam asuransi ini tidak keluar dari ajaran agama Islam. Artinya, apapun yang ditawarkan oleh pihak asuransi itu tidak melanggar aturan Islam. Kemudian, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu terdapat beberapa hal yang memang tidak dianjurkan dalam Islam, seperti halnya ada istilah transfer resiko dalam asuransi konvensional. Transfer resiko ini di mana seseorang membayar premi kepada pihak asuransi untuk mengalihkan resiko kepada pihak yang lain. Nah, sedangkan resiko itu belum tentu terjadi. Nah, makanya di dalam fikih Islam dilarang menjual ketidakpastian. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya di dalam masalah jual beli dilarang menjual barang yang belum jelas keadaannya. Begitulah salah satu perbedaan yang ada di antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Mungkin itulah beberapa hal yang bisa disampaikan mengenai masalah bank syariah, bank perbankan dan asuransi, baik itu bank syariah, bank konvensional ataupun asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum